Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada yang bertanya, kenapa kita dianjurkan jika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah? Bagi yang berkurban dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan rambut. Apa hikmahnya? Lalu kenapa kita dianjurkan pagi Idul Adha berpuasa hingga sholat Idul Adha selesai dilaksanakan? Siapa yang dianjurkan? Yang berkurban saja atau juga termasuk yang tidak berkurban? Ikuti terus pemirsa. Baik pemirsa, sebelumnya bagi pemirsa yang baru pertama kali mampir ke channel ini, perkenalkan, saya Akhi dan channel Akhi Andrea LD ini lebih banyak membahas berbagai persoalan yang ramai diperbincangkan, namun tentunya dari perspektif hukum Islam. Sebelumnya harapan saya kepada pemirsa, semoga channel ini bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu dan amal kita tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu pemirsa, dukung terus channel ini dengan cara like, komen. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom bawah. Tapi yang paling penting pemirsa adalah subscribe dan tombol lonceng yang ada getarannya, agar saya lebih semangat lagi membuat video untuk pemirsa, dan tentunya agar video kami lewat di YouTube pemirsa. Dan yang sudah subscribe, please jangan subscribe lagi, karena subscribe pemirsa untuk channel ini cukup hanya sekali, bahkan sampai kapanpun cukup sekali untuk channel ini. Jadi cuma sekali pemirsa ya. Saya lihat ada yang subscribe 2 kali, akhirnya justru malah unsubscribe akhirnya. Baik pemirsa, langsung saja kita jawab 2 persoalan yang ingin kita bahas dalam video kali ini. Pertama, bagi yang berkurban dilarang atau dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan rambut apabila sudah memasuki 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. Terkait dalam soal ini, Rasulullah SAW bersabda, an Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhi falyumsik an sya'ri adfari, rawahu Muslim. Hadis ini dari Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah dan ada di antara kalian yang ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya untuk tidak dipotong. Tentu saja ada hikmah yang bisa dipetik atas perintah ini pemirsa. Hikmah yang bisa dipetik pemirsa adalah bagaimana seorang mukmin menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Untuk hal-hal yang mubah saja seperti memotong kuku dan rambut itu dilarang, sebagaimana orang yang sedang melakukan ibadah haji. Jadi kita bertasyabuh dengan orang yang sedang melakukan ibadah haji. Maka orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji dianjurkan untuk meniru dan bertasyabuh seperti mereka, yaitu menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua pemirsa, kenapa kita tidak makan dan minum hingga khatib turun dari mimbar pada Idul Adha? Dan sebuah riwayat Imam Ahmad dijelaskan bahwa Rasulullah SAW kalau pagi Syawal tidak berangkat salat kecuali berbuka atau makan dulu. Dan kalau pagi Idul Adha tidak makan dan minum kecuali setelah beliau turun mimbar dan menyembelih hewan kurbannya lalu berbuka dengan sembelihan tersebut. Dikatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad tersebut, karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji'a fayakulu min udhiyatihi. Rasulullah SAW biasa berangkat salat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Raya Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu kecuali setelah pulang dari salat Idul Adha, baru beliau menyantap hasil kurbannya. Dan Imam Ahmad terkait ini mengatakan bahwa wal udhiyah la ya'kul fiha hatta yarji' idza kana lahu dhabhun li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akala min dhabihatihi wa idza lam yakun lahu dhabhun lam yubali ya'kul. Kata Imam Ahmad ini, saat Idul Adha dianjurkan tidak makan hingga kembali dan memakan hasil sembelihan kurban, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari hasil sembelihan kurbannya. Jika seseorang tidak memiliki kurban, tidak berkurban, maka tidak masalah jika ia makan terlebih dahulu sebelum salat Id. Jadi pemirsa, bagi yang berkurban yang dianjurkan untuk tidak makan, tidak minum pada pagi hari Idul Adha. Adapun yang tidak memiliki kurban, maka dia tidak dianjurkan untuk berpuasa pada pagi Idul Adha. Karena itu orang yang berkurban semestinya kalau hari Jumat langsung menyembelih itu dianjurkan. Tapi kalau dia hari Sabtu menyembelih, tidak dianjurkan dari hadis ini, karena Rasulullah dari rumah sampai turun mimbar sampai
menyembelih itu tidak makan apapun kecuali baru makan setelah hasil sembelihannya disembelih. Kecuali baru makan setelah dimasak si sembelihannya. Nah, kalau kita tidak seharusnya mentah memahami hadis itu. Cukup bagi kita untuk berbuka sampai khatib turun mimbar. Bagi yang berkurban ini pemirsa. Adapun yang tidak berkurban itu tidak dianjurkan. Nah, kalau menyembelihnya hari Sabtu, tentu ini sudah terlalu lama, maka tidak lagi dianjurkan untuk berpuasa pada pagi harinya. Terakhir pemirsa, jangan lupa untuk puasa Arafah tentunya. Karena puasa Arafah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati ba'dahu. Rawahu Imam Ahmad. Jadi puasa Arafah, kata Rasulullah, saya memohon kepada Allah, sangat berharap semoga Allah tentunya mengampuni dosa kita 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. 1 tahun yang akan datang, kata ulama, semoga dosa kita diampuni oleh Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari berbagai dosa dan maksiat. Dan sebulan lagi pemirsa, setelah bulan Zulhijjah ini masuk bulan Muharram, dan pada tanggal 10 kita dianjurkan untuk puasa Asyura, di mana keutamaan puasa Asyura adalah, kata Rasulullah SAW, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Allah ampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Jadi pemirsa, Masya Allah, luar biasa. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu pemirsa, di samping menambah pahala, memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat, juga Allahu Akbar, untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena dosa inilah yang kita takuti pemirsa. Dalam sebuah hadis dijelaskan, innal 'abda la yumna'u min rizqi bi dzambin irtakabahu. Sesungguhnya seorang hamba terhalang rezekinya karena dosa yang pernah dia lakukan. Wal iyadzu billah. Jadi ibadah yang kita lakukan ini adalah untuk menambah keridhaan dari Allah, sehingga Allah memberikan keberkahan kepada kita dan Allah mudahkan semua apa yang kita inginkan, dan Allah berikan yang terbaik untuk kita. Ini ibadah-ibadah yang luar biasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pemirsa, semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Terakhir, jangan lupa terkait dengan channel ini dukung terus. Semoga channel ini selalu bermanfaat bagi kita. Kalau ada yang bertanya silakan, bahkan kalau ada yang menyarankan, mengusulkan untuk dibuat video tentang sesuatu, saya sangat berharap tentunya. Dan juga di samping itu saya juga sangat berharap semoga kritikan yang membangun, saran, nasihat, saya sangat suka sekali dengan semua pemirsa yang menonton. Terima kasih. Jazakumul khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.